teman-teman sekalian, sebelum kita masuk, kita baris dulu ya. Turunnya siap, gerak, luruskan, lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ya. Kedua ya, karena kemarin kita pertemuan pertama kita membahas tentang SKI. Nah sebelumnya ada yang semuanya ada yang sakit semua hadir? Hadir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu ya. Cila ada? Hadir. Bayu? Hadir, Pak. Raja? Sebelum kita memulai ya pembelajaran selanjutnya, marilah kita berdoa ya. Mudah-mudahan pertemuan kita dikabulkan dari Allah. Silakan KM, silakan untuk berdoa. Attention please, before study, let's pray together. Begin. Lanjut ke kita ke pembelajaran yang sebelumnya. Tetap Bapak meneruskan pembelajaran kemarin, yaitu tentang Akhlakul Karimah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Kemarin kita membahas tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Sebelumnya Bapak kan mengadakan tes diagnostik, yaitu bertanya pada kalian ya, siapa yang tahu apa sifat-sifat Umar bin Khattab? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Nah ini Dermawan, Pak.
Oh, sifatnya dermawan. Betul ya? Selain itu, selain dermawan, siapa yang tahu lagi tentang sifat? Nah, ini sifat Pemberani, Pak. pemberani. Itu Umar bin Khattab sangat pemberani. Siapa lagi yang tahu tentang sifat Umar bin Khattab? Baik. Oh, dia sifatnya baik ya. Betul sekali. Sifat dari Umar bin Khattab adalah pemberani, baik dan dermawan. Ya. Dia sebagai khalifah penerus daripada Abu Bakar Siddiq. Ya, Umar bin Khattab. Nah, untuk pertemuan kali ini yaitu Bapak melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kalau kemarin kita diskusi tentang Umar bin Khattab. Nah, kemarin ada satu permasalahan yang didiskusikan. Kenapa Umar bin Khattab itu dijadikan khalifah? Sementara masih banyak khalifah selain Umar bin Khattab. Nah, kemarin kalian mendiskusikan karena Umar bin Khattab yaitu pemberani, ya, terus disiplin, dermawan dan lain sebagainya. Ada juga yang berpendapat Umar bin Khattab itu memberi gelar oleh Rasulullah sebagai Al-Faruq, yaitu bisa membedakan antara yang batil dan yang hak dan yang batil. Itulah sifat-sifat Umar bin Khattab. Lanjutnya untuk pertemuan sekarang, ya, setelah Bapak tadi melakukan case diagnostik, ya, bertanya tentang sifat-sifat Umar bin Khattab. Sekarang Bapak akan memakai metode PJBL, itu kalian membuat produk. Nanti Bapak tugaskan kalian untuk menggambar atau membuat bagan tentang silsilah Umar bin Khattab dan keberhasilan apa yang dicapai oleh Umar bin Khattab selama memimpin atau selama menjadi khalifah meneruskan Abu Bakar Siddiq. Ya, itu nanti akan Bapak tugaskan per kelompok. Nanti kalian, nah, setelah kalian membuat tugas atau produk, ya, membuat tugas, membuat bagan, kalian mengisi lembar kerja, ya, LKPD. Nanti Bapak kasih ke kalian per kelompok, itu diisi per orang tentang LKPD tentang Umar bin Khattab. Nanti kalian isi, tulis nama, ya, tulis nama, nah, terus nanti setorkan ke Bapak, ya, itu. Nah, anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini, ya, meneruskan dari pertemuan kemarin, yaitu masih membahas tentang sejarah kebudayaan Islam tentang Umar bin Khattab. Ya, di sini setelah Bapak tadi melakukan tes diagnostik, ya, nah, kalian tahu kan, ini khalifah Rasyidin, yaitu 4 khalifah. Yang pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, dari khalifah-khalifah ini menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW meninggal. Nah, siapa yang menunjuk ini menjadi khalifah? Awalnya untuk khalifah Abu Bakar Siddiq ini semua setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, umat Muslim menjadi gempar sekali, ya, kebingungan. Umat Muslim itu setelah meninggal kebingungan. Selain daripada kebingungan untuk menentukan pemimpin, juga pada waktu itu setelah Nabi meninggal banyak yang mengaku nabi palsu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi banyak sekali nabi palsu. Nah, setelah itu umat Muslim berunding, berkumpul, musyawarah, terpilihlah Abu Bakar Siddiq. Kenapa Abu Bakar Siddiq terpilih? Karena dia adalah orang yang pertama yang membenarkan tentang Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tentang Rasulullah, dan mana disebutnya gelarnya Siddiq. Nah, ini dia Abu Bakar Siddiq, khalifah yang meneruskan dari kamu berdiri setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, setelah Abu Bakar Siddiq wafat, Abu Bakar Siddiq itu menunjuk atau memberi wasiat atau pesan, kalau saya meninggal, saya dan ini Umar bin Khattab pengganti saya.
Jadi selain Umar bin Khattab ini menggantikan Abu Bakar Siddiq, selain dari musyawarah dari umat muslim juga ada pesan dari Abu Bakar Siddiq bahwa setelah dia wafat baru Umar bin Khattab menggantikan saya. Kenapa Umar bin Khattab? Karena Umar bin Khattab ini sudah dikenal oleh masyarakat muslim atau para sahabat-sahabat itu, dia itu pemberani. Umar bin Khattab ini pantas sekali untuk menggantikan Abu Bakar Siddiq. Makanya waktu itu setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq, musyawarah terus diangkatkan Umar bin Khattab. Ya, jadi inilah kenapa Umar bin Khattab dijadikan khalifah pengganti Abu Bakar Siddiq. Tadi oleh kalian bisa sebutkan sifat-sifat Umar bin Khattab: dermawan, baik, pemberani. Kenapa dia diberi gelar Al-Faruq oleh Rasulullah? Karena dia itu menjadi pembeda antara hak dan batil. Juga menjadi pembeda dari dakwah Nabi yang tadinya sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, itu dakwah Nabi tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Nah, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Khattab lah yang menjadi pendukungnya. Ayo, makanya dakwahnya itu Nabi tidak takut lagi. Dakwahnya terang-terangan, secara terang-terangan dakwahnya. Kenapa? Karena ini yang mendukung Umar bin Khattab, orang yang pemberani. Ya, orang ini paling disegani di waktu itu di kaum Quraisy yang pada takut semua sama Umar bin Khattab. Inilah sedikit bicara tentang Umar bin Khattab. Ya, nah kemarin kalian mendiskusikan tentang Umar bin Khattab. Nanti setelah ini ya kalian akan membuat yaitu silsilah tentang Umar bin Khattab. Kalian gambar, tulis ya, nanti tempelkan di kertas karton ya, tentang silsilah atau keberhasilan dari Umar bin Khattab ya, selama dia menjabat sebagai khalifah kedua, meneruskan Abu Bakar Siddiq. Oke, anak-anak sekalian, setelah Bapak tadi terangkan tentang silsilah sejarah dari Umar bin Khattab, kenapa dia dipilih menjadi khalifah ya. Nah, sekarang kalian Bapak beri tugas yaitu membuat peta atau silsilah dari Umar bin Khattab, dari khalifah Umar bin Khattab ya, selain dari keluarganya, keberhasilannya. Silakan kalian nanti dibuat peta di sini ya. Nah, bahkan peta dibuat di sini, ditulis di sini kalian Umar bin Khattab, silsilahnya, ya keturunannya, ibunya, kakeknya, dan itu kalian tulis ya. Setelah itu kalian tempel di sini, gunting-gunting, tulis, tempel di sini ya. Nah, terus yang kelompok satu lagi yaitu dari keberhasilan Umar bin Khattab, sama seperti kelompok yang ini ya. Nanti ditulis di sini, ditulis, ditempelkan ya. Silakan, ini untuk kelompok 3 ya. Silakan kalian ditulis. Nah, ini tasnya dari silsilah Umar bin Khattab ya. Nah, ini kelompok ini ya. Silsilah dari keberhasilan dari Umar bin Khattab. Silakan.
Ya, anak-anak sekalian, ya, itu gimana tugasnya udah selesai belum? Ya. Itu tentang membuat ada yang biografi, dan sila tentang Umar bin Khattab. Sekarang kalian silakan tugasnya ditempel di depan. Ya, silakan kelompok ini tugasnya tempel di depan. Sekaligus menerangkan, ya. Ayo sekaligus mempresentasikan. Membuat apa ini? Kelompok 3. Nah sekalian, ini kelompok 3 silakan membuat tugas. Silakan terangkan untuk kelompok 3 membuat apa? Silakan terangkan. Nah, setelah terangkan kalian boleh bertanya ya tentang apa yang sedang dibuat. Apa yang dibuat apa? Kalau silakan. Membuat apa kelompok 3? Kelompok 2 membuat silsilah tentang Umar bin Khattab. Nah, ini kelompok 2 membuat silsilah tentang Umar bin Khattab. Siapa yang mau bertanya tentang pertanyaan? Oke, silakan. Kelompok 1 terangkan tentang silsilah Umar bin Khattab. Kelompok 1 mau bertanya tentang silakan terangkan tentang silsilah Umar bin Khattab. Silakan terangkan. Pertama adalah Khalid, Sa'ad, Abi, Muda, Riza, Hilab, Husain, Abdullah, Abdul Manaf, Abdul Izzah, Hashim, Riyah, Abdul Muttalib, Nufal, Abdullah, Khattab, Muhammad, dan Umar. Enak? Puas? Nah, ya. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah membuat ini tentang silsilah dari Umar bin Khattab. Terima kasih. Silakan dulu. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk menempelkan atau mempresentasikan tentang apa yang dibuatnya. Silakan. Silakan tempel di sini, boleh di sini. Silakan tempel. Ini kepada kelompok 3 yang telah membuat ini produknya atau karyanya tentang ini biografi ya, tentang biografi. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Yang mau bertanya silakan langsung ke silakan. Dibuat apa? Kelompok 3. Kami kelompok 3 membuat biografi Umar bin Khattab. Oh, ini membuat biografi dari Umar bin Khattab. Sekarang silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Ya, jelaskan tentang biografi Umar bin Khattab. Silakan jelaskan kelompok 3. Ini ada nama dan nasab. Umar bin Khattab bin Naufal bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Quraish bin Raja bin Adi bin Ka'ab bin Luwai Abu Hafs al-Adawi. Nama ibunya Hantamah bin Isman bin al-Mughirah, kakak kepada Abu Jahal. Berislaman masuk Islam pada tahun 6 Hijriah ketika berumur 26 tahun. Pula mendengar surat Taha yang dibacakan oleh adiknya. Gelaran Al-Faruq yang bermaksud pemisah antara hak dan batil. 2. Amirul Mukminin terlepas dari khalifah. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Gimana? Sudah puas kelompok 4? Ya, terima kasih. Baiklah, anak-anak sekalian, ya. Ini Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok
membuat ini ya, silsilah dan biografi tentang ini nasabnya ya, nasabnya. Nah ini biografi, dan di sini ada yaitu sumbangan keistimewaan dari Umar bin Khattab, semuanya diterangkan tentang Umar bin Khattab. Kalau ini itu silsilah keturunan ke atas nasabnya. Ya, ini nasab dari Umar bin Khattab. Kalau ini biografi, keberhasilannya ada, bapaknya siapa, punya siapa, terus keistimewaan Umar bin Khattab ada, semuanya diterangkan di sini. Ya, Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 dan 4 yang telah membuat dan mempresentasikan tentang Umar bin Khattab. Terima kasih. Setelah kalian kelompok per kelompok membuat tentang biografi sejarah Umar bin Khattab, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas, gitu ya, kepada tugas kalian. Nanti oleh kalian isi, ya, isi ini per orang, kan isi. Nah terus ini ada pertanyaan-pertanyaan seputar Umar bin Khattab, ya. Nah, kalian membuat kerjanya diisi, nanti bukan ya. Tekan ini isi oleh kalian ya. Oke, kumpulkan ya. Silakan dikumpulkan tugasnya. Ucapkan terima kasih ya. Bapak ucapkan terima kasih ya. Sudah di sini ada.
sekalian, terima kasih kalian telah isi dari lembar tugas kerja oleh PPD ya. Selanjutnya Bapak akan simpulkan tentang kepemimpinan Umar bin Khattab ya. Dari awalnya ya, sejarah awalnya Umar bin Khattab itu orang yang sangat gagah berani, juga dermawan ya, dia sangat dermawan. Nah, dari silsilahnya pun ini sangat bagus sekali. Ini dari silsilah, dari nasabnya pun sudah dituliskan, diterangkan oleh kelompok 4. Dan ini dari biografi Umar bin Khattab, keberhasilannya, keistimewaan Umar bin Khattab semuanya diterangkan di sini ya. Nah, jadi Umar bin Khattab itu adalah pemimpin yang sangat tegas. Seperti yang pertemuan kemarin dijelaskan, Umar bin Khattab mendapatkan gelar Al-Faruq dari Rasulullah karena Umar bin Khattab itu bisa membedakan yang hak dan yang batil. Ya, dengan kepemimpinan Umar bin Khattab banyak sekali nabi-nabi palsu yang diperangi sampai habis semua. Sehingga umat Islam pun merasa aman tentram ya selama dipimpin oleh Umar bin Khattab. Demikianlah anak sekalian ya, simpulan dari Umar bin Khattab, dari Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya nanti kita ketemu lagi untuk membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Ucapkan terima kasih. Ya, sekarang silakan untuk menutup pertemuan ini, silakan untuk berdoa. Silakan. Ketua kelas untuk berdoa. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu lagi di depan. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.